Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Taufik Ezekiel Manurung. Saya dari kelas 12 IPA 2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran biologi, pertumbuhan dan perkembangan semangka. Pendahuluan. Semangka merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi dan buahnya yang sangat digemari masyarakat Indonesia karena rasanya yang manis dan kenyah dan kandungan airnya yang banyak. Semangka biasa dipanen buahnya untuk dimakan segar atau dibuat jus. Semangka dinyatakan bahwa daging buah semangka rendah kalori dan mengandung air sebanyak 93,4%, protein, karbohidrat 5,3%, lemak 0,1%, serat 0,2%, abu 0,5%, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Tanaman semangka dibudidayakan secara luas oleh masyarakat terutama di dataran rendah, sehingga memberi banyak keuntungan kepada petani dan pengusaha semangka, serta dapat meningkatkan perbaikan tata perekonomian Indonesia, khususnya di bidang pertanian. Tanaman ini menjadi salah satu komoditi hortikultura yang mempunyai prospek dan prioritas untuk dikembangkan, karena di samping untuk memenuhi kebutuhan akan buah, juga memberikan keuntungan tinggi bagi usaha tani semangka. Baik, masuk ke dalam tinjauan pustaka. 1. Botani semangka. Semangka merupakan tanaman buah berupa herba yang tumbuh merambat. Tanaman ini berasal dari Afrika, kemudian berkembang dengan pesat ke berbagai negara baik di daerah tropis maupun subtropis. Salah satunya adalah Indonesia. Tanaman semangka bersifat semusim, tergolong cepat berproduksi karena umurnya yang hanya sampai 6 bulan. Akar tanaman semangka adalah akar yang tunggang yang terdiri dari akar utama dan akar lateral. Dari akar lateral ini keluar serabut akar tersier. Panjang akar utama sampai akar batang berkisar 15-20 cm. Sedangkan akar lateral menyebar 35-45 cm. Bagian akar semangka dapat dilihat pada gambar di sini. Supriyadi menjelaskan bahwa batang semangka merupakan jenis tanaman menjalar atau merambat dengan perantaran alat memegang dan berbentuk pipi dan hidupnya semusim. Batang tanaman semangka bersegi dan berambut. Panjang batang antara 1,5 sampai 5,0 meter dan seluruhnya bercabang menjadi di 4 permukaan tanah atau dirambatkan pada turus dari bilah bambu. Bagian batang tanaman Citrullus lanatus dapat dilihat pada gambar ini. Daun semangka berbentuk cuping, terletak berseberangan beraturan sepanjang seluruh tanaman. Panjang seluruh dapat mencapai 5-6 cm atau lebih, tergantung kondisi di sekeliling tanaman itu sendiri atau kesuburan tanah. Helai lain daun semangka bercangkap menyirip kecil-kecil, permukaannya berbulu, bentuk dan mirip dengan jantung di bagian pangkalnya, ujungnya meruncing, tepinya bergelombang dan berwarna hijau. Daun semangka dapat dilihat di sini. Semangka berkelamin tunggal dan berumah satu atau monocoelous. Mahkota bunga berwarna kuning. Bunga jantan berbentuk trompet, sedangkan bunga betina mempunyai bakal buah berbentuk bulat sebesar kelereng. Masing-masing bunga keluar dari ketiak daun yang berbeda. Jumlah bunga jantan yang lebih banyak daripada bunga betina. Semangka mulai berbunga pada umur 45-60 hari setelah 5 semai. Gambar bunga semangka dapat dilihat pada gambar ini. Dul Jafar dan kawan-kawan menjelaskan bahwa buah semangka ada yang berbentuk bola dan ada juga yang berbentuk bulat memanjang. Besar buah bervariasi dengan panjang 20-30 cm dan berdiameter 15-20 cm. Berat buah mulai dari 4 kg per buah dan ada juga yang mencapai 20 kg per buah. Kulit buah tebal dan berdaging. Permukaan kulit buah bertekstur licin dan berwarna hijau tua, kuning agak putih, atau hijau muda bergaris-garis putih. Daging buah semangka biasanya berwarna merah atau kuning. Sekitar 80% produksi semangka mempunyai daging buah berwarna merah dan ternyata warna merah lebih disukai oleh konsumen. Pada kulit buah semangka dibedakan menjadi kulit buah yang bergaris dan tidak bergaris. Kulit buah yang tidak bergaris berwarna hijau, hijau tua atau kuning. Varietes bergaris ini semakin tidak populer, bahkan mungkin akan hilang. Berdasarkan kulitnya, semangka dibedakan menjadi buah berkulit tebal dan berkulit tipis. Gambar buah semangka bisa dapat dilihat di gambar ini.
Lanjut ke syarat tumbuh. Secara teoritas, curah hujan yang ideal untuk areal penanaman semangka adalah 40-50 mm per bulan. Seluruh areal pertanaman semangka perlu sinar matahari sejak terbit sampai ke tenggelam. Kekurangan sinar matahari menyebabkan terjadinya kemunduran waktu panen. Tanaman semangka akan dapat tumbuh berkembang serta berbuah dengan optimal pada suhu kurang lebih 25 pada siang hari. Suhu udara yang ideal bagi pertumbuhan tanaman semangka adalah suhu harian rata-rata yang berkisar 20-30 mm. Kelembapan udara cenderung rendah bila sinar matahari menyinari areal penanaman. Berarti udara kering yang miskin uap air. Kondisi demikian cocok untuk pertumbuhan tanaman semangka. Sebab di daerah asalnya tanaman semangka hidup di lingkungan padang pasir yang berawa kering. Sebaliknya, kelembapan yang terlalu tinggi akan mendorong tumbuhnya jamur perusak tanaman. Cara pertumbuhan tanaman sangat bergantung pada keadaan dan kondisi tanah. Tanah yang baik untuk pertumbuhan adalah tanah yang banyak mengandung humus subur, gembur, mengandung garam dan mineral. Kandungan bahan organik tinggi, berdrainase baik, tekstur lempung berpasir atau lempung berdebu, dan derajat keasaman tanah yaitu 5,5 sampai 6,5. Kondisi tanah yang cocok untuk tanaman semangka adalah tanah yang cukup gembur, kaya bahan organik, bukan tanam asam, dan tanah kebun persawahan yang telah dikeringkan. Keasaman tanah pH yang diperlukan antara 6 sampai 6,7. Jika pH kurang dari 5,5 tanam asam, maka diadakan pengampuran dengan dosis disesuaikan dengan tingkat keasaman tanah tersebut. Etapon. Pengaruh etapon terhadap tanaman tidak jauh berbeda dengan pengaruh etilen terhadap tanaman, sebab pengaruhnya sering sama seperti pengaruh etilen terhadap pembungaan, pemasakan, buah, dan pengguguran daun serta buah. Mekanisme reaksi 2-klorotil fosfatid dengan bahan aktif etapon atau klorotil fosfanat yang dalam hubungannya dengan 8 kemampuan melepaskan etilen Cl dan H2PO4-1 pada jaringan tanam. Etapon akan mengalami dekomposisi pada pH 4,1 atau lebih tinggi dan akan melepaskan etilen pada jaringan tanaman. Sedangkan dalam larutan encer di bawah pH 4, etapon akan tetap stabil. Selanjutnya dijelaskan bahwa pH sitoplasma sel tanaman pada umumnya lebih besar daripada 4. Jika etapon masuk ke dalam jaringan tanaman, akan menurunkan derajat kemasamannya dan terjadi dekomposisi yang akan melepaskan etilen. Masuk ke metode penelitian, tempat dan waktu. Penelitian telah dilaksanakan di lahan laboratorium UARS, lahan percobaan, dan laboratorium agronomi dan agrostologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus sampai November 2020. Bahan dan alat. Bahan digunakan pada penelitian ini yaitu benih semangka, varietas Amara F1, etilen dalam bentuk etapon, air, pupuk urea, TSP KCl, pupuk dolomit, pupuk kandang sapi, kantung plastik, polybag 6x8 cm, serta kertas karton, insektisida, korakron, fungisida, antrakol, bahan perekat. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cangkul, meteran, ember, hand sprayer, tali rafia, gunting, kertas, label, timbangan, pH meter, gembor, alat tulis, dan peralatan lain yang mendukung pelaksanaan penelitian ini. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok RAK yang terdiri dari 5 perlakuan dengan ulangan sebanyak 4 kali sehingga terdapat 20 unit percobaan ataupun perlakuan yang dimaksud itu. T1 sama dengan 0 ppm etapon, T2 100 ppm etapon atau 0,28 ml, T3 200 ppm etapon atau 0,416 ml, T4 300 ppm etapon atau 0,624 ml, T5 400 ppm etapon atau 0,832 ml. Masuk kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan bahwa pemberian etapon dengan konsentrasi 100 ppm merupakan konsentrasi terbaik dalam meningkatkan saat muncul bunga jantan pertama, jumlah bunga jantan, jumlah bunga betina, jumlah buah pertanaman, dan berat buah pertanaman. Sekian dan terima kasih.